Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin santri-santri Madrasah Salafiyah Wusta dan santri Madrasah Aliyah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya saya di sini perwakilan dari madrasah yang akan menyampaikan pesan menuntut ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang perlu kita perhatikan dikarenakan sebagian para penuntut ilmu mengabaikan tata cara atau adab dalam menuntut ilmu. Pesan Imam Asy-Syafi'i kepada kita semuanya yang berkaitan dengan menuntut ilmu, akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Akhi, wahai saudaraku atau saudaraku, lan tanalul ilma, tidak akan memperoleh ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an tafsiliha, 6 perkara yang akan diberitahukan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada kita semuanya. Yang pertama, dzaka'un, kecerdasan. Alhamdulillah, santri pondok pesantren Raudhatul Quran itu semuanya cerdas. Tidak ada yang tidak cerdas. Yang kedua, hirsun, semuanya memiliki semangat. Saya menyadari semua santri juga memiliki sifat semangat dalam menuntut ilmu. Buktinya mereka merelakan diri untuk jauh dari kedua orang tua mereka dengan tujuan menuntut ilmu di pondok pesantren yang mulia ini. Itu menunjukkan semangat. Yang ketiga, al-ijtihad, sungguh-sungguh. Syarat yang ketiga di sini al-ijtihad, sungguh-sungguh. Seorang santri atau penuntut ilmu itu kebanyakan berhenti cuma di syarat yang kedua tadi, semangat. Cuma semangatnya saja, tapi ijtihad, sungguh-sungguhnya itu tidak ada. Contohnya, ketika menuntut ilmu atau belajar di kelas, kalau ditanyain sama gurunya, kamu semangat menuntut ilmu? Ya semangat Ustaz. Tapi ketika di kelas tidur-tiduran,
Ketika di kelas disuruh menghafalkan, malah ngobrol sama temennya. Sampai ada yang tadi kejadian hari ini, Ustadz lihat secara langsung sambil tidur ngobrol sama temennya di sebelahnya. Parahnya lagi, Ustadznya di atasnya dia, lama sekali. Nah, itu menunjukkan tidak memiliki ijtihad. Jadi semangat sama sungguh-sungguh itu harus saling beriringan, tidak bisa dipisahkan. Dan juga ada seorang santri yang dia itu memiliki semangat, mau datang, mau jauh dengan orang tuanya untuk datang ke pondok ini untuk menuntut ilmu. Tapi ijtihad sungguh-sungguhnya itu tidak ada. Sampai ada yang ngeblong, gak masuk kelas, itu juga ada. Tidak memiliki ijtihad sungguh-sungguhnya itu tidak ada. Selanjutnya bulghah, kecukupan. Kecukupan di sini bisa berupa harta, bisa berupa fisik. Nuntut ilmu itu butuh biaya, mboten santri-santri? Butuh enggak? Membutuhkan. Biaya itu membutuhkan. Beli buku membutuhkan uang enggak? Beli bolpen membutuhkan uang tidak? Itu membutuhkan uang. Begitu pula ketika belajar, kadang orang belajar itu butuh cemilan, butuh susu, untuk vitamin. Nah, itu membutuhkan. Makanya di situ diiringi dengan bulghah. Yang kelima, suhbah, bersahabat, belajar dengan ustadz atau guru. Atau yang sering kita kenal, adab santri kepada seorang guru. Ilmu itu bisa barokah dan tidak bisa barokah. Ada ilmu yang barokah dan ada ilmu yang tidak barokah. Si A, dia itu pandai memahami, pandai menghafal. Akan tetapi dia kurang ajar sama gurunya atau adabnya kurang. Bisa jadi ilmu yang dia dapatkan selama dia belajar itu tidak mendapatkan keberkahan. Contohnya, celana yang melebihi batas kedua mata kaki itu larangan atau tidak? Larangan keras. Kalian semua sudah mengetahuinya. Ma asfala minal ka'baini fafinnar. Tempatnya di neraka. Tapi banyak yang masih. Nah, mungkin saja dia mengetahui ilmunya, tapi adab menuntut ilmu dia lupakan. Suka ghibah ustadznya, suka masuk kelas kadang terlambat. Masuk kelas yang jam 7 udah masuk harusnya, tapi ada yang masih makan di depan kelas. Yang MSW juga ada, jam 7.50 harus sudah sampai gedung Madrasah Salafiyah Wusta. Tapi masih ada yang beralasan masih mandi Ustaz tadi itu. Wah, banyak banget alasannya. Nah, itu termasuk yang salah satu atau di antara ciri yang tidak beradab. Masih banyak perihal yang lainnya. Yang terakhir, tulis zaman. Menuntut ilmu itu sepanjang waktu.
sepanjang zaman, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Sepanjang hidup itu harus belajar terus. Kalau kita mencukupkan dengan ilmu yang kita dapatkan, ya sampai situ aja. Tidak ada perkembangan. Ilmu itu harus diperbarui terus. Hidup itu harus memiliki target, apalagi dalam menuntut ilmu. Target hari ini, targetmu apa Mas Les hari ini? Menuntut ilmunya? Hari ini targetnya apa? Setoran hadis. Berapa hadis tadi? 5. Itu target. Berarti memiliki target, memiliki tujuan. Setiap hari harus memiliki target. Begitu pula nanti ketika ujiannya 2 minggu. Katanya tadi ujiannya kok lama banget Ustaz. Biasanya paling 1,5 minggu. Ya memang disengaja 2 minggu biar serius. Karena kebanyakan itu ya malamnya nggak mau belajar. Nanti nilainya jelek. Kok nilai saya jelek Ustaz? Padahal udah belajar sungguh-sungguh. Tapi realitanya di buku catatan selama di kelas itu kebanyakan ghaibnya atau alfanya. Jadi nanti ketika ujian itu harus memiliki target. Oh, capaian berapa ya nilai yang harus saya dapatkan? Itu harus punya target. Sehingga itu akan bersungguh-sungguh dan semangat. Mungkin ini yang cukup saya sampaikan kepada seluruh santri Pondok Pesantren Raudhatul Quran. Dan sebelum ditutup, ada perwakilan Madrasah Salafiyah Wusta dan Madrasah Aliyah tentang pesan Imam Asy-Syafi'i kepada para penuntut ilmu. Tadi ada 6 pesan. Yang Madrasah Aliyah, perwakilan 1 orang siapa? Mas Yusuf. Mas Yusuf. Yang Yusuf kelas 10. Ini saya menghafal perkataan Imam Asy-Syafi'i ketika di pondok. Waktu madrasah
Ya kadang itu santri kalau ditanya paham nggak? Paham. Fahimta? Fahimtu ya Ustaz. Tapi ketika ditanya apa ya tadi yang disampaikan itu? Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.